Tarian Kehidupan, karya Ira Imelda. Mendengar datangmu, aku gundah. Sebegitu angkuhnyakah dirimu? Sebegitu mengerikannyakah dirimu? Mendengar dahsyatnya seranganmu, aku takut. Satu persatu kerabat dan handai taulanku menggeliat bertahan darimu. Hari berganti hari, waktu bergulir. Ku dengar, ku saksikan ratapan pedih di sayat sempilu. Gerangan siapakah bisa menghalau, menghentikanmu? Dengan tertatih, aku mengayun langkah bersama ribuan langkah lain yang tertatih. Jiwa raga terasa letih, terkulai lemas, tak berdaya. Ketika detak jantung Ibu Pertiwi nyaris terhenti, aku terhenyak, aku tertunduk. Tidak, seruku. Aku perempuan. Aku bertahan. Aku berjuang. Kulentingkan tubuhku. Kuraih tangan-tangan terkulai. Kami perempuan. Kami saling menggenggam. Kami bertahan. Kami berjuang. Keringat mengalir. Jantung kembali berdetak. Kami bergandeng tangan. Kami perempuan. Kami bangkit. Kami berjalan. Dentingan dawai, alunan seruling mengiringi tarian kami. Tarian demi tarian. Ya, tarian kami. Tarian kehidupan dan pembebasan. Shalom pemirsa TVRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua dalam keadaan sehat, semangat dan tentu saja sukacita. Baru saja kita saksikan sebuah visualisasi yang sangat menginspirasi untuk kita khususnya kaum perempuan. Sebuah puisi yang berjudul Tarian Kehidupan.
merupakan sebuah puisi karya Ibu Pendeta Ira Imelda yang dibacakan oleh Saudari In Kristi. Dan senang sekali pada kesempatan hari ini kita berjumpa dalam program Pijar Kristen. Edisi kali ini cukup spesial karena pemirsa TVRI akan belajar sebuah tema yang sangat memberkati dan menguatkan, yaitu tema menggaungkan kepedulian terhadap problematika perempuan masa kini. Sekali lagi tema kita hari ini adalah menggaungkan kepedulian terhadap problematika perempuan masa kini. Saya tidak sendirian, hari ini saya Magdalena Krisinda ditemani oleh seorang ibu pendeta. Beliau adalah Ibu Pendeta Dr. Asnat Niwa Natar MTH. Salam jumpa Ibu Asnat. Terima kasih. Apa kabar Bu? Baik. Sehat ya? Sehat ya. Puji Tuhan. Dan sedikit saya memperkenalkan Ibu Pendeta Asnat. Beliau merupakan pendeta di Gereja Kristen Sumba, Nusa Tenggara Timur. Yang pada saat ini beliau ditugaskan mengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Selain itu juga Ibu Pendeta Asnat aktif melayani di GKI Wongsodirjan Yogyakarta. Wow, cukup banyak aktivitasnya ya Bu ya. Ya. Sehat terus pokoknya. Makasih. Baik. Dan terima kasih hari ini sudah berkenan hadir di TVRI Yogyakarta untuk berbagi berkat kepada pemirsa TVRI. Baik, Ibu Pendeta Asnat, boleh diceritakan apa yang melatar belakangi pemilihan tema menggaungkan kepedulian terhadap problematika perempuan masa kini? Ya, sebelumnya saya menyapa pemirsa TVRI Yogyakarta. Selamat bertemu. Ya, pemilihan tema ini ya karena bulan Maret, tepatnya tanggal 8 Maret kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Ya. Dan di bulan April ini juga kita memperingati Hari Kartini. Ya, jadi tema ini saya pikir cocok ya untuk berbicara tentang kondisi perempuan yang walaupun sebenarnya sudah lama diperjuangkan, tetapi sampai dengan saat ini masih mengalami berbagai ketidakadilan, penindasan, kekerasan, seperti itu. Wow, Ya. Penindasan, kekerasan, bicara perempuan masa kini. Ya. Kemudian apa yang menjadi keprihatinan atau fenomena yang bisa kita jumpai dalam kehidupan perempuan di masa kini, Ibu? Ya, kekerasan itu sebenarnya sudah dari dulu ya, penindasan. Tetapi itu juga semakin meningkat sekarang ini, dan terutama di masa pandemi. Dan itu masih berlanjut sampai dengan era setelah pandemi, ya walaupun sekarang masih sedikit sih pandemi gitu. Nah itu karena pandemi jadi orang banyak yang kehilangan pekerjaan, termasuk para suami itu di PHK atau jadi pengangguran, baik pekerjaan tetap maupun yang yang bukan tetap itu. Banyak juga orang yang kemudian menutup usahanya, bangkrut, sehingga ini menimbulkan masalah kekurangan masalah ekonomi gitu. Jadi orang tidak bisa lagi membiayai kehidupan keluarga, lalu juga susah menyekolahkan anak gitu. Dan situasi ini tidak jarang menimbulkan berbagai masalah dalam keluarga, secara khusus antara istri dengan suami gitu ya. Jadi ada kekerasan juga yang terjadi di situ. Tetapi dalam situasi seperti itu juga banyak perempuan yang tidak hanya diam saja, tetapi juga berjuang, bertahan, kemudian berjuang untuk juga berusaha dalam rangka mempertahankan kehidupan keluarga seperti itu. Iya. Ya. Kalau kita ingat Kartini di eranya juga berjuang untuk membangun emansipasi. Ya. Masa kini pun juga perempuan masih terus berjuang ya. Benar. Dengan berbagai macam problematika yang tadi Ibu sebutkan. Ada banyak ternyata ya. Betul. Upaya dan perjuangan perempuan yang harus terus dilakukan sampai hari ini. Iya. Termasuk barangkali kemiskinan pola pikir gitu ya. Kemudian juga kemiskinan kasih dan lain sebagainya. Boleh dong Bu kita cari solusinya. Kalau Alkitab biasanya berikan kita solusi, adakah tokoh wanita di Alkitab yang bisa menjadi inspirasi untuk kita para perempuan? Ya, saya tertarik dengan tokoh Hagar. Ya, Hagar ini adalah seorang perempuan lajang, masih muda. Dia dari kalangan miskin ya, karena miskin itu dia jadi budak gitu. Dengan majikannya Abraham dan Sarai. Kita hafal ya cerita ini di Kejadian 16 dan Kejadian 21 gitu.
Tetapi saya tertarik karena dia tokoh yang tidak hanya bertahan di dalam posisinya sebagai hamba, tetapi juga dia berjuang, ya, berjuang untuk kehidupan, termasuk kehidupan anaknya, gitu. Jadi Hagar ini dia seorang budak dari Sarai, lalu karena Sarai itu mandul, tidak punya anak, lalu dia diminta oleh Sarai untuk melahirkan seorang anak bagi Sarai dan Abraham suaminya. Itu berarti kan dengan cara meminjam rahim dari Hagar. Jadi dia dianggap sebagai ibu pengganti yang akan melahirkan anak untuk Abraham dan Sarai. Jadi anak di sini bukan untuk anak mereka bertiga, tetapi hanya dipinjam aja rahimnya, seperti itu. Nah, dalam masyarakat Israel memang biasa gitu ya, kalau orang yang tidak punya anak, mandul, lalu kemudian meminta, misalnya kisah dari Rahel dan Lea, ketika Rahel belum punya anak, dia meminta gundiknya atau hambanya perempuan untuk melahirkan anak untuk dia dan Yakub, ya. Nah itu jadi ini sesuatu yang biasa sebenarnya di kehidupan Israel untuk meminjam rahim perempuan lain supaya melahirkan anak untuk keluarga itu, gitu ya. Nah kalau perempuan itu tidak punya anak, nah biasanya yang disalahkan adalah perempuan. Jadi bukan laki-laki yang disalahkan. Laki-laki sih tidak bertanggung jawab untuk itu gitu. Jadi perempuan yang disalahkan. Nah, kalau perempuan itu tidak punya anak, maka dia juga akan terancam untuk diceraikan. Nah, ini yang bisa terjadi juga pada Sarai gitu. Nah, jadi Sarai sebelum diceraikan, dia meminta Hagar untuk melahirkan anak untuk dia dan Abraham gitu. Nah, yang menarik di sini dan sekaligus menurut saya sih ini yang sebenarnya menyedihkan juga. Karena Hagar itu diminta untuk hamil gitu ya, tetapi tidak ditanyakan terlebih dahulu apakah dia bersedia atau tidak ya untuk menggunakan tubuhnya itu. Jadi di sini kita melihat sebenarnya bagaimana tubuh Hagar itu dieksploitasi dan dia tidak punya otonomi atas tubuhnya sendiri juga atas kehidupannya sendiri, gitu ya. Jadi dia bisa dilihat di sini hanya sebagai alat dan kadang ya tidak diperhatikan, tidak dilihat, tidak dipandang sebagai manusia gitu. Ya mungkin karena kedudukannya sebagai budak atau hamba, jadi dia nampak di sini pasif, ya menerima begitu saja keadaannya, tidak bisa protes gitu karena dia memang sudah dibeli gitu ya, posisinya statusnya lebih rendah gitu dibandingkan dengan majikannya begitu. Nah, kita melihat selanjutnya bahwa Hagar ini tidak hanya digunakan tubuhnya untuk melahirkan anak untuk Sarai dan Abraham, tetapi dia juga mengalami penindasan. Jadi Abraham di sini dalam rangka membela Hagar, Sarai, dia juga lalu kemudian menindas Hagar. Okay. Ya. Jadi dia diusir ke padang gurun dalam keadaan hamil begitu di sana. Karena Sarai itu tidak suka dengan Hagar. Iya. Ya mungkin dia iri hati juga dengan Hagar karena Hagar bisa hamil, dia tidak bisa hamil gitu. Ini jadi problem tersendiri wanita, emosinya mulai memimpin. Iya. Baik. Nah selanjutnya kita akan teruskan setelah jeda pariwara Ibu karena ada beberapa informasi harus kita sampaikan kepada pemirsa. Kita lanjutkan bagaimana penindasan Hagar dan respon Hagar berikutnya. Baik. Terima kasih pemirsa TVRI Yogyakarta, Anda masih menyimak program Pijar Kristen edisi kali ini. Tadi bersama dengan Ibu Pendeta Asnat kita belajar tokoh Hagar yang memiliki begitu banyak problematika ya ketika dia tidak punya hak berpendapat, bahkan dia begitu saja pasrah dengan nasibnya. Selanjutnya seperti apa nih Bu tokoh inspirasi Hagar ini? Ya, jadi dia tidak hanya dieksploitasi tubuhnya, tapi juga mengalami penindasan. Ya, dan ada dua pengalaman yang menyedihkan bagi Hagar. Yang pertama, dia diusir ke padang gurun dalam keadaan hamil, ya.
Dan dan ini dilakukan oleh Abraham, walaupun Abraham sebenarnya bisa juga disebut sebagai suaminya gitu ya, tetapi dia diusir karena kecemburuan Sarai terhadap Hagar. Nah, di sana dia ditemui oleh seorang malaikat. Jadi sebenarnya kita melihat di sini harusnya ya dalam situasi seperti itu Allah menolong Hagar. Tetapi dalam teks ini kita melihat bahwa malaikat itu justru menyuruh Hagar untuk kembali ke tuannya, Sarai gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa terkesan gitu Allah kok seperti mendukung penindasan. Padahal Allah tahu bahwa Hagar ditindas oleh majikannya Sarai dan Abraham. Tetapi disuruh kembali ke tuannya dan di situ dikatakan biarlah engkau ditindas oleh tuanmu begitu. Jadi kayaknya Tuhan setuju dengan penindasan gitu ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Hagar memang kembali kepada Sarai. Tetapi sebenarnya tidak berarti bahwa dia setuju dengan penindasan itu. Dia kembali karena janji Allah bahwa anaknya nanti akan menjadi bangsa yang besar. Jadi karena janji itulah yang mendorong dia kemudian pulang ke rumah dan membiarkan dirinya ditindas oleh Sarai gitu. Nah, tapi kemudian kita melihat ada penindasan yang kedua. Setelah dia melahirkan Ismail, si Sarai kembali cemburu kepada Hagar karena dia melihat dia punya anak pada saat itu Ishak. Tetapi dia melihat bahwa Ismail ini menjadi ancaman bahwa bisa saja warisan itu atau putra mahkota katakanlah begitu itu diberikan kepada Ismail sebagai putra yang sulung gitu. Dan kecemburuan inilah yang kemudian menyebabkan dia meminta Abraham untuk mengusir kembali si Hagar gitu. Dan Hagar diusir hanya dengan memberikan bekal roti dan sekirbat air. Itu kan sangat sedikit gitu ya. Jadi Abraham di sini walaupun anaknya itu Ismail itu adalah anaknya, tetapi nampak dalam bacaan itu bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan Hagar dan Ismail. Jadi dia mengusir mereka ke padang gurun. Nah, di sini kita melihat bahwa Hagar mengalami penindasan. Double penindasan. Penindasan secara fisik karena air di kirbat itu kan sedikit ya, tidak tahu itu hanya bertahan 1 hari mungkin dan kita tidak tahu berapa lama di padang gurun. Lalu kemudian juga kita melihat bahwa Hagar itu kan sudah mengalami penindasan atau kekerasan secara seksual. Jadi dia disetubuhi oleh Abraham tanpa diminta persetujuannya. Dia juga mengalami kekerasan psikis. Pasti dia dikata-katai di situ ya oleh Sarai tuannya. Jadi sebenarnya kita melihat Hagar di sini mengalami double penindasan, juga double kekerasan gitu ya dari tuannya. Ya, itu yang nampak di dalam teks ini. Nah, tapi sekali lagi kita melihat pertolongan Tuhan melalui malaikat. Jadi malaikat datang kepada Hagar dan mengatakan kepada Hagar, angkatlah anakmu, angkatlah anakmu. Dan di sini kita melihat kalau yang pertama tadi Allah itu sepertinya tidak berpihak kepada Hagar, tetapi kalau di sini Allah itu berpihak kepada Hagar. Jadi dia menolong Hagar, lalu juga muncul air sumur di padang gurun seperti itu. Jadi di situ sisa Hagar mengatakan El Roi. Jadi Allah melihat penderitaannya dan dia juga melihat Allah di situ. Menarik sekali ya Bu Pendeta belajar tentang kisah perempuan bernama Hagar ini. Dan pada akhirnya dia hidup oleh pengharapan dari Tuhan. Betul. Nah, ini yang barangkali menjadi sebuah sudut pandang yang menarik. Ketika dia dalam kesesakan, penderitaan, problem yang begitu banyak. Tapi dia ingat dia punya Tuhan yang memberi harapan. Betul. Dan janji Tuhan itu tepat dan pasti digenapi. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kehidupan perempuan masa kini ya. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan aplikasi praktis dari pembelajaran kita hari ini? Ya, hal yang menarik dari kehidupan Hagar sebenarnya adalah tentang bagaimana dia bertahan. Bertahan dalam penderitaan. Tidak berarti ketika dia bertahan itu dia setuju dan ingin terus di dalam penderitaan. Tetapi saya melihat bahwa Hagar juga berjuang.
Ya, dia bangun, dia angkat anaknya. Nah, di sini nampak bahwa seorang perempuan yang melahirkan kehidupan, dia merawat kehidupan itu dan dia tidak membiarkan kematian itu terjadi. Nah, ini yang menarik bagi perempuan saat ini, bagaimana kita belajar dari Hagar untuk bertahan di dalam penderitaan, tidak hanya bertahan, tetapi juga memperjuangkan kehidupan itu sendiri. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dalam situasi dampak pandemi ya, kesulitan ekonomi, perempuan bisa bangkit kok, mengupayakan misalnya jualan lah atau mencari pekerjaan. Kalau memang suami itu tidak punya peluang untuk bekerja dan kesempatan itu ada pada perempuan, kenapa tidak perempuan itu bangkit gitu ya. Jadi perempuan tidak hanya sekedar di rumah, tetapi dia juga bisa berjuang mencari nafkah di luar rumah. Dan Begitu. itu untuk masa sekarang sah-sah saja. Betul. Bukan berarti merasa bahwa ya kan saya tulang rusuk, kenapa harus jadi tulang punggung. Nah, akhirnya merasa bahwa peran tanggung jawab keberdayaan itu adalah tanggung jawab suami. Padahal tidak ya. Istri pun juga bertanggung jawab untuk turut mengambil bagian dalam perannya berkarya dan berdaya. Mencari kreativitas. Nah, betul, banyak perempuan kreatif ya zaman sekarang Bu ya. Jadi pembagian kerja menurut saya sih saat ini sudah kurang tepat, bahwa perempuan di rumah, laki-laki di luar rumah. Menurut saya sih siapa aja yang punya peluang, kesempatan, entah dia istri atau suami, boleh ya, entah di rumah maupun di luar bisa saja bersama-sama dilakukan gitu. Dan kreativitas itu betul ya, saya merasakan sendiri ketika pandemi. Saya sekedar hanya mengisi waktu sebenarnya. Jadi saya buat deco-page gitu ya, eco-print gitu. Tetapi banyak yang minat ya, jadi bisnis baru juga gitu, dan banyak perempuan yang melakukan itu, bukan cuma saya sendiri. Jadi saya melihat di sini perempuan kalau mereka bisa menggunakan waktu dan kesempatan dengan baik dan juga mencari kreativitas di dalam dirinya, hobinya apa gitu, itu sangat menolong untuk keluarga gitu. Berkebun di rumah itu juga penting ya, menolong keluarga. Baik, dan tidak lupa juga mengandalkan Tuhan dalam doanya. Setuju. Oke, wow, cepat sekali waktu berlalu. Dan omong-omong Ibu dari NTT Sumba, adakah kisah inspirasi yang sedikit bisa dibagikan sekaligus juga memimpin doa berkat untuk kita mengakhiri acara ini? Baik, kalau di konteks Sumba, kebetulan saya dari Sumba gitu ya. Jadi di sana sebenarnya ada banyak budaya yang kurang menguntungkan. Misalnya tentang masalah belis atau mas kawin, kawin tangkap dan kemiskinan gitu. Nah, saya berharap sebenarnya perempuan-perempuan tidak hanya di Sumba tentunya, tapi juga di tempat lain untuk juga bangkit gitu ya, keluar dari kemiskinan. Jadi kita jangan lemah oleh diri kita, tetapi membangkitkan kemampuan bahwa kita bisa gitu untuk melakukan banyak hal gitu. Perempuan di mana saja, saya yakin kita punya potensi untuk mengubah situasi kita menjadi baik. Ya, karena perempuan adalah kunci keberhasilan atau orang yang sangat berperan banyak dalam keluarga, khususnya yang mendidik anak, berdaya secara ekonomi, menjadi penolong buat suami, bahkan berguna buat masyarakat serta bangsa dan negara. Wow, luar biasa. Berarti tema hari ini menjawab sedikitnya sudut pandang bagaimana menjadi perempuan yang terus berkarya, berdaya dalam situasi apapun juga. Oke, baik Ibu, boleh memimpin doa berkat sekaligus juga memberikan semangat untuk pemirsa TVRI agar mereka selalu mengandalkan Tuhan. Baik pemirsa, kita berdoa dan nanti saya akan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini di mana kami boleh berbincang-bincang tentang tema perempuan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memampukan semua perempuan di mana saja untuk bertahan di dalam problem yang dihadapi, tetapi tidak hanya bertahan tetapi juga boleh keluar untuk memperjuangkan kehidupan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara di mana saja berada. Amin. Puji Tuhan. Ibu Pendeta, terima kasih Sama-sama. untuk sharing, sekaligus juga ini sebuah kekuatan buat pemirsa TVRI terus mengandalkan Tuhan dan berkarya, khususnya Anda para perempuan, dan mari para pria dampingi, bahkan juga arahkan, dukung ya apa betul. yang para perempuan atau mungkin pasangan kita kerjakan sehingga kita bisa membangun Indonesia semakin maju, semakin makmur. Amin. Dan keluarga kita juga semakin sejahtera.
Baik, saya lagi terima kasih Ibu Pendeta Dr. Asnat Niwanatar MTH. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga. Baiklah pemirsa TVRI, demikianlah kebersamaan kita pada program Pijar Kristen edisi kali ini. Sungguh bersyukur program ini bisa terus Anda saksikan dan tentu saja sampai berjumpa di program Pijar Kristen yang akan datang. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.